Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya di Bisnisma Channel ya. Baik teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama sharing lagi dengan Anda. Kemudian kita belajar bersama-sama karena ini adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan. Kita memahami bagaimana kita menjalani hidup ini lebih baik gitu ya. Ada pepatah kuno yang mengatakan, pembelajaran akan melahirkan eh, keyakinan ya. Pembelajaran akan melahirkan keyakinan, keyakinan akan melahirkan harapan, dan harapan akan melahirkan kedamaian. Berarti selama kita belajar mencari pengetahuan dalam hidup ini, memahami bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menjalani hidup ini, kita akan damai dengan ilmunya. Kita sama-sama belajar pada malam hari ini ya. Semoga kita akan merasakan dampak dari ilmu yang kita sudah pahami. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan malam hari ini saya akan sharing dengan Anda sesuatu yang paling mendasar ya, paling mendasar bahkan paling menentukan dalam kehidupan seseorang ya. Ini merupakan satu vibrasi atau satu getaran ya, di mana seseorang melihat dirinya seperti apa ya, di mana seseorang menilai dirinya itu sebagai siapa. Dan itu akan sangat menentukan seperti apa dia bertindak saat ini, seperti apa dia bergerak, dan orang bisa memprediksikan seperti apa kehidupannya di masa yang akan datang. Ya, oke. Ini adalah satu getaran atau vibrasi dari kualitas diri manusia, ya, cara menilai dia terhadap dirinya, yaitu tentang awareness, ya, kesadaran. The power of awareness, ya, kekuatan dari tingkat kesadaran. Semakin baik kesadaran seseorang terhadap dirinya, semakin positif melihat persepsi dirinya, semakin baik orang tersebut dalam bersikap, bertindak, dan merencanakan hidupnya. Ya, level ini benar-benar memberikan satu dampak besar bagi pemiliknya. Ya, oke. Kesadaran seseorang adalah sesuatu yang meliputi bagaimana dia menilai dirinya secara internal dan secara eksternal, bagaimana dia melihat orang lain atau kehidupan di luar dirinya. Secara secara positif dia mampu melihat hal itu ya terhadap dirinya dan orang lain, hidup dia akan jauh lebih baik, lebih tenang, lebih damai, bahkan lebih bahagia gitu ya. Karena ini benar-benar sangat menentukan ya, awareness, kesadaran kita. Kita sadar saat ini kita siapa ya. Banyak orang melihat dirinya bukan siapa-siapa, merasa rendah diri gitu ya. Pada saat seseorang melihat dirinya adalah seseorang yang rendah, seseorang yang tidak berharga, seseorang yang tidak punya pendidikan, mungkin ya, latar belakang yang tidak baik ya, pendidikan yang tidak tinggi dan lain sebagainya, sehingga dia melihat persepsi dirinya, dia tidak bisa untuk hidup lebih baik, dia nggak bisa untuk hidup sukses gitu ya, dia nggak bisa untuk hidup lebih memberikan satu hal-hal yang jauh lebih besar dalam sejarah hidupnya. Dia menutup hal itu. Kenapa? Karena dia melihat level dirinya atau tingkat dirinya secara negatif. Padahal pada saat mampu seseorang menggeser kesadarannya dari rasa rendah menjadi rasa berharga, kemudian geser dari rasa rasa bersalah menjadi rasa rasa yang memaafkan ya, kemudian dari rasa-rasa negatif, misalnya dari rasa takut ya, karena energi seseorang dari kesadaran dirinya sebagai sesuatu yang merasa takut ya, karena saya tidak punya bekal, misalnya saya tidak punya sesuatu yang bisa diharapkan dari diri saya ya. Nah, dia melihat persepsi negatif seperti itu, kesadaran dirinya terhadap dirinya, maka akan menentukan langkah-langkah dia ke depan seperti apa ya. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang melihat dirinya secara destruktif, sesuatu yang negatif ya, sesuatu yang tidak mendukung ya, bahkan mungkin merusak dirinya sendiri. Ketika seseorang memiliki rasa malu gitu ya, yang tinggi, yang mendalam ya, karena saya itu pemalu, sehingga untuk tampil di depan atau mungkin bergerak lebih tampil yang lebih positif untuk dia menutup diri ya kan,
untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang membawa dia kehidupan lebih baik menjadi tertutup karena rasa malu, rasa rendah, kemudian rasa takut, kemudian rasa sedih yang terlalu mendalam karena duka cita yang menjadi traumatik di masa lalu, ya. Bahkan boleh jadi rasa bangga ketika Anda bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, muncul rasa bangga. Biasanya itu masih dalam konsep yang negatif. Kenapa? Karena rasa bangga yang dimiliki bisa jadi menjadi sesuatu yang negatif, ya, merasa sombong atau bahkan merendahkan orang lain. Ya, nah nilai-nilai dari persepsi cara melihat diri Anda, ya, karena kesadaran Anda melihat hal itu, ya, di dalam diri Anda, maka langkah-langkah Anda akan terhalang oleh sesuatu dinding yang sangat tebal, ya, sehingga Anda sulit untuk bergerak. Ya, merasa rendah, latar belakang yang tidak tidak mendukung, ya, pendidikan tidak mendukung, mungkin Anda melihat hal itu, dan Anda terlahir dari orang biasa, mustahil saya menjadi orang luar biasa misalnya, ya, itu terjadi misalnya dalam pola pikir Anda, itu menjadi satu masalah besar. Nah, apa yang harus dilakukan dari dari persepsi hal itu terhadap diri sendiri secara internal, gitu ya. Nah, Anda harus betul-betul melihat bahwa di situ harus ada yang dilakukan. Anda harus mengupgrade satu emosional yang namanya keberanian. Anda harus berani keluar dari itu, ya. Apapun latar belakang Anda, gitu ya. Apapun latar belakang Anda menggeser sesuatu yang naik levelnya ke level yang dimana Anda lebih berani. Anda berani, ya. Walaupun latar belakang saya misalnya tidak mendukung, tapi saya bisa untuk lebih baik. Saya bisa untuk sukses, ya. Anda mengganti persepsi Anda yang rasa malu menjadi berani. Anda mengganti perasaan Anda dari melihat diri Anda dari sudut yang negatif, mungkin sedih, ya, bahkan cemas, diganti dengan rasa syukur, rasa bahagia, digeser posisinya ke rasa damai, kemudian cinta yang Anda miliki. Anda menyadari diri Anda terlahir dengan sempurna, ya, sebagai makhluk paling sempurna yang tercipta oleh karya yang Maha Pencipta. Karya terbaik tidak ada lagi selain kita sebagai manusia. Anda menyadari hal itu, dan kita memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa kita lakukan, dan kita bisa memahami banyak hal yang belum kita bisa mengetahui banyak hal yang belum kita bisa mempelajari banyak hal yang belum kita pahami, ya, teman-teman. Kemudian Anda upgrade, kemudian Anda bergeser dari rasa destruktif, ya, destruktif tadi, emosional negatif, di mana Anda melihat diri Anda seperti apa, seperti siapa, yang mungkin Anda itu tidak berharga, diganti menjadi diri Anda yang penting, diri Anda yang berharga, naik levelnya untuk menjadikan sesuatu yang lebih berani, ya, lebih berani. Anda hidup dengan netralitas, naik ke posisi yang lebih netral. Anda melihat sudut diri Anda adalah sesuatu yang baik adanya, ya, sesuatu yang mendukung, sesuatu yang bisa mencapai sukses, bisa mencapai kebahagiaan, ya. Anda memiliki hak, Anda sadar memiliki hak untuk hidup lebih baik. Anda sadar memiliki hak untuk hidup yang lebih sukses, gitu ya. Bahkan Anda berhak untuk dihargai, Anda berhak untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, dan diri Anda diputuskan, diri saya adalah diri yang berharga. Anda membuat satu komitmen atau deklarasi dalam diri Anda bahwa diri Anda adalah diri yang berharga, ya, sehingga bergeser dari tingkat kesadaran yang awalnya destruktif menjadi konstruktif, satu kesadaran yang membawa Anda ke kehidupan lebih baik, ya. Anda mulai melihat cinta terhadap orang tua Anda. Kalau mungkin orang tua Anda adalah orang biasa, Anda berhak mengangkat derajatnya. Saya akan lakukan apapun untuk mengangkat kehormatannya. Saya sadar dengan hal ini, hanya saya yang harus melakukan sesuatu demi kebahagiaan keluarga Anda, demi kebahagiaan anak istri Anda, boleh jadi, ya. Kalau kehidupan keluarga Anda belum mapan secara secara ekonomi, mungkin secara sosial dan lain sebagainya, Anda berhak untuk mengganti dan memposisikan itu. Anda berhak. Semua orang punya peluang yang sama dalam kehidupan ini. Siapapun Anda, saat ini tidak sedikit orang yang lahir dari nol, ya, dari kondisi yang tidak punya menjadi seseorang yang luar biasa. Orang yang tidak punya pendidikan menjadi seseorang yang luar biasa, berpengaruh, bahkan memiliki inspirator, ya, menjadi inspirator untuk banyak orang.
tidak sedikit ya. Dan itu harus dibongkar karena tidak semua orang memiliki kesadaran itu. Kalau selama ini Anda mempertahankan kesadaran diri Anda melihat secara internal diri Anda adalah sesuatu yang negatif, seseorang yang tidak berharga, seseorang yang tidak tidak memiliki hak untuk sukses, maka selamanya itu akan terjadi ya. Selamanya itu akan menjadi diri Anda gitu loh. Ya. Tapi ketika Anda menggeser sesuatu dari rasa negatif tadi bergeser ke sesuatu yang positif, Anda melihat hidup ini adalah keindahan, melihat hidup ini adalah kebahagiaan. Anda hidup dengan sesuatu yang melihat bahwa tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini, karena filosofinya adalah sesuatu yang dibayangkan, dipikirkan, dan dipahami oleh pemikiran, itu sesuatu yang bisa dicapai. Orang sepakat dengan hal itu. Kemudian dia mendeklarasikan diri untuk menjadikan dirinya adalah dirinya yang lebih baik, dirinya yang lebih lebih percaya diri gitu lah, lebih percaya diri, lebih optimis gitu kan. Ketika hal itu menggeser ke posisi itu lebih optimis, Anda sadar ya dengan hal itu, maka tindakan-tindakan Anda akan berbeda jauh. Anda akan bertindak lebih percaya diri, Anda bertindak lebih antusias, Anda akan melihat secara eksternal, kesadaran Anda akan melihat semua orang adalah sesuatu yang baik itu untuk Anda ya. Sesuatu masalah apapun adalah kebaikan untuk Anda. Tantangan berat yang Anda hadapi dalam perjalanannya adalah pendidikan terbaik dalam hidup Anda. Anda tidak akan pernah sedikit pun mengeluh dan mempersalahkan sesuatu yang menjadi kambing hitam kegagalan Anda. Anda akan bangun berdiri ya, bahkan Anda akan mengibarkan bendera kehidupan Anda yang lebih baik ya, seperti itu teman-teman. Jadi dalam konsep kesadaran ini adalah sesuatu yang Anda sadari dan Anda pikirkan, Anda rasakan sebagai diri Anda seperti apa, itu akan menentukan kehidupan Anda di kemudian hari. Kalau positif yang Anda pikirkan terhadap diri Anda, ya, kemudian positif yang Anda rasakan dalam diri Anda, di mana perasaannya pun adalah perasaan yang positif, perasaan senang, sukacita, bahagia, cinta yang Anda miliki, sehingga Anda melakukan dengan tulus, ikhlas sesuatu yang harus Anda lakukan, maka akan menggiring kepada kehidupan-kehidupan yang lebih baik. Ya, Anda akan membuat prestasi-prestasi yang lebih baik. Tapi sebaliknya, kalau Anda melihat diri Anda sesuatu yang negatif, maka Anda akan terhalang ya untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dari hidup Anda. Ya, begitu teman-teman. Ya, sadarilah kita ini manusia yang oleh Tuhan diberikan kesempatan yang sama untuk jadi siapa dan menjadi apa, tergantung apa yang Anda mau. Tuhan Maha mengabulkan, Tuhan Maha memberikan apa yang Anda minta, cuman Tuhan hanya ingin melihat seberapa serius Anda menginginkannya, seberapa berniat Anda, kemudian seberapa yakin Anda terhadap Tuhan. Ya, seperti itu teman-teman. Ketika Anda benar-benar yakin, ya siapapun Anda yang saat ini mungkin punya kehidupan yang masih sulit ya, banyak masalah apapun yang terjadi, jangan pernah takut, serahkan semuanya, gunakan energi dalam diri Anda, yaitu satu energi pelepasan, lepaskan, serahkan semua pada Yang Maha Kuasa semua masalah Anda, dan Anda hidup dalam damai, Anda hidup dalam positif, Anda kejar prestasi-prestasi, Anda kejar sesuatu yang menjadi kebahagiaan untuk Anda. Sebenarnya Anda harus mengenal ya, yang membuat hidup Anda lebih bahagia, lebih semangat, lebih antusias itu kehidupan apa gitu loh. Jadi kehidupan seperti apa, kesuksesan seperti apa, prestasi seperti apa, yang mendorong hasrat Anda menggebu-gebu melihat hal itu gitu ya, sehingga membayangkannya saja sudah bahagia, mengingatnya saja sudah Anda rasakan bahagianya ya. Kemudian melihat gambarnya, melihat fotonya, Anda sudah merasa bersyukur dan bahagia, sehingga dalam prosesnya ya, Anda merasakan satu energi positif yang memberikan dorongan kekuatan dalam diri Anda untuk hidup lebih baik ya. Karena tugas kita, tugas Anda untuk menciptakan hidup lebih baik tidak ada di orang lain, karena semua orang punya tugas masing-masing dalam hidupnya, punya visi masing-masing dalam hidupnya ya. Tergantung visinya seperti apa benar untuk dia. Ya, benar tidak? Karena satu visi yang satu orang dengan visinya tentunya mungkin berbeda dengan yang lain. Semua orang punya visi yang berbeda-beda, tapi visi tersebut atau tujuan-tujuan hidup tersebut mengarah pada titik kebahagiaan yang dia inginkan. Ya, seperti itu. Baik teman-teman, sebetulnya banyak sekali kalau Anda
kupas tentang vibrasi, getaran dari awareness ini ya, atau dari kesadaran ini banyak sekali Anda pahami. Bahkan kalau Anda mungkin pernah baca bukunya dari Dr. David Hawkins, skala dari kesadaran itu dibuat skalanya dari terendah sampai tertinggi, di mana yang terendahnya adalah rasa malu dengan skala 20 sampai yang tertinggi dengan skala 1000 yaitu pencerah ya, di mana orang-orang yang sudah memiliki nilai-nilai spiritual tinggi, kesadarannya yang murni gitu ya, bahwa hidupnya adalah pengabdian, hidupnya adalah ibadah, hidupnya adalah kebermanfaatan. Dia sudah tidak melihat perfektif ke dirinya sendiri, karena dia melihat ke dirinya sendiri adalah satu tanggung jawab besar, sehingga dia mengeluarkan semua potensinya untuk satu kebermanfaatan besar untuk umat manusia. Ya, mengeluarkan semua potensi dirinya untuk sesuatu tentang kesadaran murni. Dia sadar hidup saya harus berguna seberguna-gunanya sekali gitu ya. Jadi harus benar-benar sangat bermanfaat, sebermanfaat-manfaatnya dia gitu loh, dalam kehidupannya untuk umat manusia yang lainnya, untuk perubahan, untuk perbaikan. Ya, karena sadar kenapa kita memiliki sejarah hidup yang satu kali, dan hidup satu kali ini harus yang terbaik dan termulia. Seperti itu ketika orang mungkin sudah masuk ke level tingkat kesadaran tinggi atau kesadaran murni. Kita belajar saja, naikkan levelnya sedikit demi sedikit ya. Kita melihat dari kita yang awalnya negatif geser ke positif ya, dari rasa malu geser ke rasa percaya diri gitu loh. Langsung naikkan level Anda. Kenapa? Karena itu hanya lingkup perasaan, lingkup emosional. Anda itu hanya menggunakan pernyataan saja dan action. Ketika Anda merasa takut, Anda tinggal tepak dada Anda. Mulai hari ini saya adalah pemberani, gitu ya. Nah, setelah Anda tepak dada Anda, kemudian Anda action, lakukan. Ya, sesuatu yang Anda takutkan itu sebetulnya apa? Boleh jadi tidak ada, karena hanya ada di pikiran, gitu ya. Ketika Anda lakukan, ternyata ketakutan itu tidak ada, kesedihan itu tidak ada, karena hanya perasaan. Ketika Anda buang sedih Anda, digeser dengan rasa syukur, ternyata Anda mendapatkan bahagia yang luar biasa, gitu ya. Ingat teman-teman, saudaraku dimanapun Anda berada, ya, sedetik kita mengeluh, sedetik kita bersedih, sedetik saja kita misalnya merasakan sesuatu yang negatif dalam hidup ini, ingat sedetik itu adalah kerugian. Kenapa? Karena yang seharusnya kebahagiaan, seharusnya kesenangan dan sukacita yang Anda terima atau rasa syukur yang Anda terima hilang dalam satu detik ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya. Gali lagi kita sama-sama supaya kita lebih memahami bagaimana kita meningkatkan kualitas kesadaran kita terhadap diri kita sendiri ya. Dan kita akan menemukan jati diri hidup kita yang sesungguhnya. Baiklah teman-teman, itu saja mungkin untuk malam ini kita sharing ya, kita sama-sama belajar, terus bertumbuh ya, terus memahami supaya kita bisa menemukan arti hidup kita yang sebenarnya dan arti hidup yang membuat kita damai dalam hidup ini. Sampai jumpa lagi bersama saya Usman Gusmana di Bisnisma Channel. Lawan keraguan dan hancurkan ketakutan.